Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Mohon maaf dikarenakan tadi ada halangan sedikit dalam perjalanan untuk Bapak Ketua Ikatan Keluarga Sumba Tengah. Pada saat ini Bapak akan memberikan sambutan-sambutan kepada Bapak keluarga besar Sumba Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, salam. Salam. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini ada 3 tempat yang Natal bersama yang harus saya hadiri. Jadi mohon maaf dari kami keluarga besar Sumba Tengah untuk keluarga besar Lenang. Bukan unsur kesengajaan, tapi ya karena inilah momen. Ya kalau sudah namanya Natal, semua orang serba buat acara Natal bersama. Ya, kemarin saya 4 tempat harus mengikuti acara Natal bersama. Hari ini 3 tempat. Tadi sebenarnya pas, cuma di kerobokan yang keluarga Weluri, Bapak Pendeta janjinya kita ibadah jam 7, datangnya hampir jam 8. Makanya agak terlambat sedikit. Ya. Jadi baik, yang saya hormati Ketua atau Pengurus Keluarga Lenang, yang saya hormati Para Senior Bapak Andika dan anak-anakku, adik-adikku yang saya kasihi. Besar harapan kami sebagai orang tua, sebagai kakak untuk melihat momen ini adalah momen yang sangat berarti buat kita orang Kristen. Saya berharap jangan hanya karena bulan Desembernya, jangan karena hanya meriahnya orang bilang Natal bersama. Tetapi ada yang lebih spesial dari itu. Ya, ada yang lebih spesial. Kenapa? Saya hari ini sudah berdiri dengan usia yang 43 tahun. Artinya sudah 43 tahun kali saya menikmati Natal bersama ini. Jangan hanya sepertinya saya berulang tahun. Ini beda. Natal yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa terindah, peristiwa terutama, terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Jadi jangan hanya memikirkan, oh Natal, saya membuat acara Natal bersama untuk kumpul bareng. Saya mau bertemu dengan keluarga, mau kumpul dengan kakak adik semua. Jangan hanya sekedar sampai di sana. Tetapi ada momen yang terpenting dalam keluarga orang Kristen, oleh imannya orang Kristen, yaitu pelahirnya Sang Juru Selamat di tanggal 25 Desember 2000 tahun yang lalu. Itulah yang menyatukan saya dan saudara dalam saling menyokong, saling menumbuhkan iman kita bertumbuh di dalam kumpulan. Di mana firman Tuhan mengatakan, di mana 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir.
sebagai momen yang benar-benar hadir di dalam hati saya dan saudara. Ada perubahan. Ya, dari yang kemarin kita mungkin sederhana saja berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sesederhana itu kita berpikir. Tetapi kalau saya dan saudara di malam Natal berpegangan tangan dengan istri yang punya istri, berpegangan tangan dengan anak yang punya anak, di situ kita meneteskan air mata. Kalau saja Tuhan Yesus itu tidak datang yang kedua kalinya, mungkin iman saya dan saudara hanya sia-sia. Kembali kepada budaya kita sebagai orang Timur, orang Sumba, sangat kental. Saya dan saudara mungkin dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Sebelum saya berbicara, sebelum saya mengerti tentang apa itu Kristen, saya dibaptis. Sudah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita besar, ketika kita menerima kewajiban kita siji, disitulah benar-benar kau bertanggung jawab. Apa yang engkau lakukan, engkau harus mempertanggungjawabkan di mata Tuhan. Jadi mohon anak-anakku yang dari Lenang, ya, kebetulan ini adalah Natal bersamanya keluarga besar dari Lenang, maka saya berbicara anak-anakku dari Lenang. Tumbuhkan rasa. Jangan sekarang ini kita bilang Natal bersama keluarga besar Lenang, tapi yang di sampingmu mungkin kamu tidak tahu siapa dia. Mungkin juga bilang keluarga besar Lenang kita tidak punya nomor HP-nya saja kita tidak punya. Tapi kita bisa simpan orang yang dari Medan punya nomor HP, orang dari Banyuwangi punya nomor HP, orang dari Bandung punya nomor HP. Bisa juga yang dari luar negeri punya nomor HP. Kita bisa simpan. Tetapi dia yang ada di sampingmu saat ini yang masuk di dalam keluarga besar Lenang, kamu tidak punya nomor HP. Bahkan bisa juga kamu tidak mengenal siapa dia. Hanya sekedar jabat tangan. Tidak tahu istrinya siapa, tidak tahu anaknya siapa. Kalau sudah cerita, aduh kita tetangga. Nah itu. Makanya saya bilang ada yang terpenting di dalam Natal bersama ini. Tumbuhkan rasa itu. Kembangkan rasa itu. Orang yang di sampingmu yang saat ini yang disebut-sebut sebagai keluarga besar dari Lenang adalah orang yang terpenting di dalam hidupmu. Mungkin orang tua yang di kampung, ketika Anda sakit, dia bilang semoga cepat sembuh anakku. Masih minum obat? Belum tentu ada obat di rumah. Tetapi keluargamu yang ada di sampingmu saat ini, dialah keluarga yang terdekat. Ketika kau sakit, ayo naik di motor saya antar ke rumah sakit. Itu keluarga yang sesungguhnya. Maka berbahagialah ketika Anda dikumpulkan dalam satu wadah sehingga mampu menerjemahkan, mampu untuk jujur, akan saya lagi sakit. Di situ pentingnya Anda masuk di dalam wadah organisasi. Pentingnya kita guyup di tanah rantau. Bukan hanya sekedar untuk senang, bukan hanya sekedar untuk ketemu, tetapi jadilah keluarga yang berpikir bagaimana keluarga yang di sampingnya sudah makan atau sudah minum. Saya selalu bilang begini. Saya kalau ketemu adik-adik dipanggil saya kakak. Saya selalu berpikir, apakah adik saya sudah makan? Apakah adik saya sudah kerja? Apakah adik saya nyaman hidup di Bali? Jadi tidak hanya bangga ketika dipanggil kakak, tidak hanya bangga dipanggil bapak,
tetapi tidak pernah berpikir tentang anak-anaknya. Makanya tadi saya di sana digiring ke ruang makan, saya bilang, sorry, anak-anak saya, ya, keluarga besar Lenang ada tunggu saya harus ke sana. Saya lari dengan motor ya, itu juga kemarin ada yang antar undangan, keras kepala dia. Saya bilang di gereja ini tidak, di hotel wisata, di depan Undiknas. Di situ kakak. Saya bilang kalau Pak Timotius Sugi, saya sudah tahu di tempat. Tidak kakak, acaranya di situ, depan Undiknas. Makanya tadi saya gas motor ke Undiknas. Sampai di sana kok sepi sekali. Kalau keluarga lain yang mata bersama sini pasti ada parkir motor, kok ada apa? Saya telepon. Benar di sini kan? Oh tidak kakak, saya sudah blok tadi. Ya betul, sudah saya blok. Saya sudah tahu ini tempat sebenarnya. Cuma karena bilang di Undiknas, saya juga sudah tahu itu tempat. Ngapain juga saya pakai serlok kan? Nah, saya lari ke sana. Oh tidak kakak, di sini. Oh ya dah, saya lari kembali ke sini. Tapi itu histori. Ya, itulah perjalanan komunikasi kita. Saya tidak keberatan untuk itu. Ya, kenapa? Karena saya hadir di sini saat ini. Saya adalah orang tua kalian. Kebetulan dipercaya sebagai ketua IKSD Bali, keluarga besar Sumotinga yang ada di Bali. Saya adalah orang tuanya anak-anak dari Sumotinga. Ya, memang ketika kita bilang pengurus, ketua, orang pikir simpel, tapi banyak juga yang sakit. Banyak sakitnya. Ketika anak-anak ada sesuatu yang terjadi, kita sebagai orang tua itu disalahkan banyak orang. Ketika ada yang di polsek, pematen anakmu. Ketika ada yang di rumah sakit, pematen anakmu. Ketika ada yang di Monggol, pematen anakmu. Jadi yang baru lahir sama yang sudah meninggal pun itu anak saya, Pak. Ya, tepuk tangan dulu, jangan ragu-ragu. Ya. Jadi keluarga besar Lenang, memang ini kali pertama saya berdiri di depan keluarga besar Lenang. Kemarin bilang umur Tenggai, ya saya berpikir, ya saya bersyukur dengan terbentuknya keluarga besar Lenang ini menjadi subunit dari umur Tenggai nantinya. Ya, saya berharap kita semakin ke depan, kita semakin baik. Semakin ke depan, kita semakin dekat. Semakin ke depan, kita semakin saling mengenal satu sama yang lain. Tapi bukan Yamaha, bukan motor Mio. Semakin Mio yang semakin ke depan. Jangan berpikir kita motor Mio juga kan. Benar tidak? Ya. Kita adalah orang yang luar biasa, yang mampu meninggalkan kasih sayang orang tua untuk hidup di rantau, merubah mindset, pola pikir kita, cara hidup kita, cara bergaul kita. Itu yang harus adik-adik rubah. Jangan bawa cara berpikirnya orang Sumba ke Bali, tidak cocok. Kalau orang Sumba lihat orang buka warung, dia pingin juga untuk buka warung. Kalau dia gagal, dia bilang, kamu kenapa sukses? Berarti bikin bom dulu di sana. Biar dia jatuh bangkrut gitu. Kalau dia tidak kasih bom, tunggu sebentar makan. Itulah budayanya kita. Ya, itu budaya kita. Sama dengan ketika kita mau merantau. Bedanya orang Sumba dengan orang Jawa, ya beda jauh. Orang-orang Jawa dia minta, kalau dia berguru itu dia minta harta. Kalau orang Sumba berguru itu minta kebal. Nah itu bedanya.
Makanya gitu orang Sumba begitu-begitu saja. Ya makanya banyak orang Sumba yang di penjara. Karena ketika kita keluar, kita punya om, kita mau berangkat ini. Om datang. Om, simpan baik-baik di dompetnya. Ya, kalau sudah mau berangkat, ya om, angin kencang kalau di sana. Kau simpan ini ya, baik-baik. Jaga dia. Kalau masuk ke kamar mandi, simpan dulu ya. Nah, itu biasa. Jarang orang katakan, sampai anaknya balik, ayo kita berdoa dulu. Dia tidak panggil majelis, dia tidak panggil pendeta. Ada keluarga yang tidak perlu dipanggil, akan datang sendiri. Ya, oh, sini. Engkau berangkat balik. Iya. Apa dong? Kau pikir sih, taruh di dompet ya. Jadi itu yang membuat kita tuh gagal. Karena mindset kita tuh dibangun dari sana. Ini Bali bro. Ya. Bali ini tempat istimewa. Seluruh dunia itu tertuju matanya ke Bali. Untuk apa? Untuk cari hidup. Sekarang sudah banyak orang-orang dari benua Eropa, benua Asia datang kerja di Bali. Di diskotik banyak bule yang kerja. Ya. Kalau kita masih pola yang lama, maka kita lah yang pesuruh. Kita yang tukang kasih bersih. Makanya datang di Bali itu berubah besar. Ya. Banyak peluang-peluang yang harus anak-anakku, adik-adikku tangkap. Kalau ada yang kerja, bekerjalah dengan baik, hidup berdampingan dengan orang lain, mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Jangan bawa kita punya gaya, kamu makanya itu ini yang dirubah. Datang di Bali itu rubah. Kalau dari Bali mau mas, kita harus mampu seperti itu. Kalau kita injak kakinya, mas, kakinya injak. Kalau orang timur kok injak kaki, nanti dia mati. Kita ubah. Ya, itu yang kedua. Yang berikut, ketika satu atau dua orang berkumpul, marilah saling mendukung, berdoa bersama-sama, melakukan hal yang positif secara bersama-sama. Ya. Ketika ada masalah, tolong sampaikan. Itu kamu kakak, ada Bapak Andika, ada Denis, ada banyak yang senior. Supaya kakak saya ada masalah. Jangan sampaikan sama orang yang seusiamu. Kalau sampaikan sama orang yang sama usianya, maka terjadilah keributan. Karena dia tidak mampu memberikan Anda warna yang tepat. Mas sudah, itu beres. Dia pukul sampai, itu apa? Ayo sudah, pegang batu. Ditaruh ke dalam, teman ke lempar, dia kabur. Batu dia bawa pulang. Nah, itu biasanya terjadi. Maka makna Natal itu ketika kita ada di rantau ini, marilah berpikir secara bersama-sama, marilah bangun bersama-sama, marilah hidup bersama-sama. Itu makna Natal yang saya bilang spesial. Ya, jadi ada anakku yang ada di gedung ini saat ini, mudah-mudahan di sampingmu engkau sudah kenal, mungkin bisa minta nomor handphone. Kalau orang punya istri jangan kau ganggu tengah malam. Ya, cukup kita berkomunikasi ketika kita ada sesuatu yang harus kita komunikasikan.
banyak terjadi. Ya. Semalam kemarin keluarga Memboro dengan keluarga Luli ribut hanya karena nonton bola bareng. Akhirnya datangin lalu pumpang. Kita punya anak Memboro 20. 3 hari 4 hari mereka diam-diam saja. Ketika keluarga Memboro sudah lapor di polisi, semua orang Kamaten tolong dong, Bapak Rio pusing. Hanya temu-temu, loh, dari keluarga Memboro bilang saya, loh kakak, sudah 3 hari dia pukul saya, dia diam-diam saja, dia tidak minta maaf. Kenapa saya sudah lapor polisi, dia sudah bersama polisi, baru sekarang dia mau merengek-merengek minta maaf sama saya. Nah ini. Padahal apa? Dia adalah orang Kristen. Ya kan? Kenapa ketika Anda mau memukul dia, kamu tidak berpikir bahwa itu keluargamu? Nonton bola bareng hanya miskomunikasi pukul orang. Nah ini yang tak boleh. Sekarang kasusnya masih di Densel. Tadi saya telepon Kapolsek, Pak Martin silakan menghadap saja dulu, supaya kami tahu siapa penjaminnya. Penjamin lagi saya. Beberapa bulan lalu ada yang lebih serupa, yang belum pernah saya tangani. Ada keluarga kita dari Sumbawa, depresi, dari Malang transit di bandara, amat dia di bandara. Saya ditelepon sama Kasapura, Pak Martin tolong dong Pak. Oke, mari saya bicara dulu sama dia. Saya bicara ngomong-ngomong aja. Oke, bawa ke rumah, diantarlah ke rumah. Jam 5, jam 6 masih bagus. Jam 7, jam 8 masih bagus komunikasinya. Oh, Bapak sudah masuk jam 9, dia punya marau ini jam mulut, sudah tulang tendangannya luar biasa kayak begini. Itu ada saudara-saudaranya yang pegang dia, itu ada yang kena tendang di sini lah, ada yang kena di sini lah. Ya resiko sudah pegang. Saya tidak mau dia kabur. Akhirnya besok pagi saya komunikasi dengan dinas sosial, Pol PP turun, bawa, masukin ke sel Pol PP. Mereka mau bawa ke Bangladesh, jangan dulu saya bilang. Ada dia punya riwayat, sudah keluarga sudah pernah sukses untuk sembuhkan, maka percaya kami ini keluarga. Terus bagaimana? Percayakan kami keluarga mampu untuk atasi. Saya hanya minta tempat yang di Pol PP 5 hari lagi kapal laut masuk saya kirim ke semua. Tadi kapal laut tidak ada sel. Rencana saya ikat kaki tangannya bawa masuk di sel. Tergantung keluarga di sana. Cuma ketika kami taruh di Pol PP, disuntik, dikasih obat sama dokter dari Bangli, mulai berbaik komunikasinya lancar. Tapi saya tetap ikat dengan tangan. Saya tidak percaya ini saudara. Saya ikat dengan tangan. Bawa pulang ke Sumba. Dan sekarang dia baik di Sumba. Puji Tuhan. Amin. Jadi itulah komunikasi kita. Kita gunakan momen Natal ini untuk mengoreksi satu sama yang lain. Untuk melihat susahnya satu sama yang lain. Untuk melihat kalau ada peluang yang terbaik. Mungkin saya kerja di tempat yang bagus, ada adik-adik saya yang masih kerja buruh kasar, adik di sini ada pekerjaan. Marilah mulai bangun. Pedulilah dengan mereka. Dan yang terakhir saya mau sampaikan dengan ini mungkin agak pedas di telinga adik-adik. Selama keluarga Sumba Tengah dari kecamatan lain berduka, keluarga Lenang belum ada 1 atau 2 orang yang ikut berpartisipasi. Di listnya IGST saya tahu. Kami kalau ada yang meninggal di grup IGST itu jalankan list duka. Kadang saya marah juga. Tiba-tiba kakak sampai warga meninggal. Saya cek ke sekretaris, coba masukin namanya. Di sana itu tertata rapi data-data. Kamu berapa kali nyumbang itu keluar namanya. Siapa aja yang kamu sumbang keluar namanya di situ. Ya, keluarga adik-adik saya dari Lenang, dari Umar Tunggai. Mohon maaf, mungkin hanya Denis, hanya
ada 1-2 orang yang selama ini kita rangkul kalau ada bola. Nah, itu aja. Yang lain tidak. Kiranya momen Natal ini mengembalikan rasa itu. Hiduplah bersama dengan yang lain. Turut ambil bagian. Ingat, yang pasti dalam kehidupan hanyalah kematian. Maka bersiap-siaplah untuk mati. Ya, saya dari gereja disuruh bayar, Pak. Itu ukuran 1 meter kali 1 meter disuruh bayar. Jangan anggap bahwa ini tidak benar. Tapi kalau ego mati mau dikubur di mana? Gitu. Yang pasti dalam kehidupan itu adalah kematian. Wajar seorang Kristen yang percaya tentang itu harus siap untuk mati, Pak. Kapan kita dipanggil sama Tuhan, tidak Tuhan, saya belum sempat ketemu anak saya, tidak ada. Tiba-tiba aja gitu. Enak dia yang sudah meninggal. Ini kita yang urusin yang paten. Ya? Aduh. Makanya saudara-saudaraku, jangan senang ketika kita kumpul 20-30 orang, kita bilang kita sudah kuat. Halo. Kalau 2 kali berturut-turut dalam 1 bulan, ada yang meninggal 2 orang, terus ada yang kumpul tangan 1 orang mengurus adat, berapa juga kita buat kumpul uang? Ya kan? Ya. Tapi kalau kita hidup, semua orang Sumatera kalau guyup, itu ada sekitar 3.000-4.000 orang. Kalau dia pulang, dia tanggung saja 25.000 per orang, maka ini yang pulang dia bisa beli kerbau buat bapak bantunya. Benar tidak? Benar. Kalau kita guyup, kalau kita sepakat, kalau kita kompak, maka yang orang bilang berat kita anggap itu ringan saja. Inilah gunanya organisasi. Ya, jadi jangan kecewa karena kemarin kita tidak guyup, karena kemarin kita tidak ikut, tetapi dengan momen Natal ini, mari kita bergandengan tangan. Mari kita kembali berpikir. Mungkin kita sehat-sehat saja, tapi bisa-bisa jadi ada kakak saya dari Sumba dirujuk ke sini tiba-tiba meninggal. Ya, yang paling bikin pusing itu ya itu. Kalau yang sudah hidup di Bali, yang sudah bekerja di Bali, banyak orang yang kenal, gampang kalau pas pulang. Tapi tiba-tiba ada pasien rujukan dari Sumba. Di Sumba itu kalau rujuk orang, Pak, dia tunggu sekitar 90% dia sudah mau mati baru dia kirim. Orang sehat-sehat dia terkirim. Dia masih berupaya dengan gayanya dia. Maka saya sering komplain di kadisnya, di DPR-nya, di bupati, saya sering komplain. Pak, rujuk orang 50% dia punya kehidupan itu rujuk sudah. Jangan tunggu tinggal 90%, tinggal 10%, tinggal 20% dia punya hidup baru kamu rujuk. Artinya dia sudah puyeng-puyeng di sini. Tunggu antri di rumah sakit Sanglat 2-3 bulan. Mati orangnya. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak pikir. Kita hanya bekerja, pulang kerja, kita ke kos, pulang kerja, kita ke kos, main ke teman. Hanya itu yang kita pikirkan. Tidak pernah berpikir bahwa ada keluarga saya. Ada keluarga besar dari Lenang yang hidup di Nusa Dua. Ada keluarga besar dari Lenang yang hidup di Tabanan. Ada keluarga besar dari Lenang yang hidup di Gianyar. Kita tidak pernah pikirkan itu. Tapi sekarang saya mau anak-anakku terpikirlah dengan orang yang di sampingmu. Dialah yang terpenting dalam hidupmu di rantau ini. Dialah kakakmu, dialah orang tuamu. Karena yang bisa menolongmu, dia orangnya. Amin. Amin. Jadi itu yang paling berharga. Hidup di rantau bukan hanya lu, gua. Hidup di rantau. Anak niki, lale bagia, aku ki, anak niki, ayah ki, alma ki, inaki. Penting itu. Penting.
Jangan tunggu sudah air di batang leher baru dengan air mata kita datang, kakak tolong saya. Kakak tolong saya. Nah ini yang perlu saya tegaskan. Terakhir kata, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati anak-anak saya, saudara saya dan Lena, mohon saya dimaafkan. Karena saya bukanlah manusia yang sempurna. Di kantong saya ada logo yang sempurna. Ya. Orang Sumba, bibirnya merona, tersenyum manis, bukan karena listrik. Bib. Tapi Siripina. warna Filipina merah adalah ciri khas terindah dalam hidupmu. Jangan pernah lupa itu. Maka selalu saya tutup salam senyum Filipina. Hiduplah seperti mama yang di kampung yang sudah senyum dengan kasih Filipina. Kenapa? Filipina adalah jamuan utama ketika orang bertamu. Yang membuka kata salam itu adalah Filipina. Jangan lupakan budaya itu. Terapkan itu. Hiduplah dengan siapa saja. Jangan tunggu dari orang Sumba baru mereka. Ya jangan tunggu dari orang Sumba, orang Batak, orang Bali, orang manapun, tetap senyumnya. Ada satu cerita sebagai penutup. Di Cina sana sangat susah kita bedakan mana orang Kristen dan mana yang bukan Kristen. Karena sama-sama mukanya matanya sipit, kulitnya putih, mukanya hampir sama semua.